sesi kali ini kita akan bahas mengenai hama ya. Mungkin bagi teman-teman hama itu banyak, bukan hanya kutu, jamur maupun serangga lainnya, tapi kali ini binatang yang pernah jadi hama di kebun ini, teman-teman. Jadi di kebun anggur api ini waktu kemarin kejadian kehilangan beberapa dompol akibat binatang atau ya hama mungkin ya bagi teman-teman semua. Selain itu teman-teman, di sini juga kejadian kemarin kehilangan dompolan anggur yang cukup banyak dan meresahkan akibat binatang yang hinggap maupun datang ke kebun ini. Karena ini pusatnya di tengah kota, jadi ya mungkin ada yang bisa nebak binatang apa. Nanti kita akan tanya langsung ke Pak Haji Apinya. Oke Pak Haji, kemarin sempat kejadian kehilangan beberapa dompol, itu gimana ceritanya nih Pak Haji? Saya pernah sampaikan di channel YouTube sebelumnya bahwa setiap kita beraktivitas menanam itu lengkap sama hama, penyakit dan juga gangguan. Nah, sementara di kebun anggur api ini pernah mengalami setelah 1 tahun kebun ini berdiri. Padahal buah pada usia 7 bulan itu sudah ada. Tapi sampai usia 1 tahun tidak ada gangguan dari binatang. Ya, di luar insek. Nah, tetapi setelah 1 tahun lebih pertama yang datang adalah musang. Ya, di mana modus operandi musang, dia makan buah 1 tandan itu langsung dikuliti ya di atas pohon itu, kemudian dia makan sehingga di bawah pohon bertebaran kulit-kulit anggur yang kalau kita lakukan tidak sebaik yang dilakukan oleh musang untuk menguliti itu, karena termasuk sulit, sudah saya coba. Nah, tetapi yang Maha Kuasa memberikan keterampilan kepada binatang namanya musang pandan itu, kemudian dia bisa menguliti satu persatu dan tandanya banyak karena makannya banyak dia. Nah, di samping namanya musang, juga di kebun ini juga datang juga hama namanya burung kutilang. Nah, kalau burung kutilang tidak begitu banyak karena dia makan hanya sebelah dipatuk-patuk, udah itu ditinggalkan, patuk-patuk lagi seperti itu. Nah, hama yang ketiga ini lebih banyak ya makannya, karena dia langsung ambil buah itu dari tandan lalu dia pergi, namanya kalilawar. Nah, khusus untuk hama yang dilakukan oleh binatang namanya musang pandan, saya sudah berupaya membeli alat bagaimana menangkap musang tersebut, dan bisa kita lihat alatnya ya. Nah, jadi kita akan lihat alatnya. Alat ini. Tapi sebelum itu Pak Haji atau Pak De aja nih yang jelasin. Karena kan kalau kita kasih fruit cover gimana nih cara hewannya merusak fruit cover tersebut, ataupun yang pakai plastik nih fruit covernya nih. Iya, kalau yang model cover model yang begini masih lumayan aman sih Om. Tapi kalau yang kertas, nah itu disobek. Mudah disobek ya. Gini. Wah, luar biasa berarti. Sama musang itu dia menyobek dia. Walaupun ada plastiknya tetap ada bisa. Disobek sama dia itu. Disobek terus akhirnya dengan leluasanya dia habisin buah. Tapi yang teraman yang pakai seperti ini kalau ya. Yang seperti ini pengalaman kita belum pernah ya Pak ya. Belum pernah digigit ya. Paling dia dikerok tapi jatuh-jatuh dia nggak bisa ngambil. Iya betul. Jadi untuk meminimalisir kerusakan, rekomendasi menggunakan yang seperti ini ya, seperti jaring. Ya, model-model jaring ini, yang memang harganya di atas harga yang plastik kertas itu. Teman-teman, inilah perangkap untuk menangkap musang pandan yang makan buah. Karena yang dia makan hanya buah-buahan. Nah, terutama yang ada di kebun ini, kebun anggur, yaitu buah anggur. Perangkap ini saya beli dari online, harganya teman-teman bisa lihat di itu, tapi yang jelas tidak murah. Nah, ini alat ini kalau kita peragakan nih, pasang seperti ini, kemudian disangkutkan, kemudian ini ditaruh di sini. Yang lalu waktu saat saya menangkap itu menggunakan buah kopi yang matang. Nah, saat musang masuk ke dalam kandang ini,
dia nginjek ini, maka ini pintu akan tertutup. Nah, akhirnya dia sampai pagi karena biasa dilakukan pada malam hari. Dan saya tunjukkan kalau cerita saya bukan cerita imajinasi, tetapi cerita fakta. Nah, inilah tersangkanya musang panggang ya, yang sudah kita rawat, kita pelihara, kita kasih makan. Nah, dan makanannya, jadi bagi saya musang ini jadi sangat bermanfaat. Di mana manfaatnya? Kalau buah yang kena jamur, yang busuk biasa dibuang. Nah, sekarang ada penampungnya. Dia suka makan kalau udah lapar, semua makanan di anggur. Di samping itu saya juga kasih pisang. Alhamdulillah sampai hari ini sehat dan sudah relatif jinak. Nah, pada saat pertama begitu kita nongol langsung dia kayak mau menyergap. Nah, demikian teman-teman sekalian, bahwa di samping hama yang insek ataupun fungisida, ada hama lain di alam ini. Di antaranya yaitu tadi burung kutilang yang sangat kecil, kemudian kalilawar itu lebih banyak mengambilnya, dan yang ketiga yaitu musang. Jadi kaper tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haji, ada yang plastik, ada yang kayak model jaring. Nah, yang plastik ini sangat rentan untuk terjadinya serangan jamur karena ada di dalam sehingga sulit tahu-tahu pada pecah-pecah. Nah, jadi memang bercocok tanam anggur di daerah tropis berbeda dengan di tempat subtropis, dan itulah kemarin buahnya masih utuh ya Pak ya. Ya. Ini varian Svetlana Pak. Kemarin udah sempat matang. Emang sih biasanya yang dicuri sama hama itu buah-buah yang sudah dirasain udah matang, nah, udah enak dimakan. Jadi kita kalah duluan sama si hama itu. Ini kemarin ada berapa dompol? Ini kemarin masih ada. Ini kemarin 3 dompol di sini. Ternyata pagi-pagi kita lihat udah tinggal tandannya, udah tinggal malenya aja. Ini gitu, yang dilakukan oleh kalilawar. Ya, ini kalau ini kelelawar. Sama kalau musang juga gitu. Kita tandannya habis, buahnya habis, cuman kalau musang itu di bawah ada sisa kulitnya. Jadi kulitnya nggak dimakan ya kalau Nggak untuk dimakan musang. kalau musang. Nah, bahkan kalau musang itu bijinya juga dimakan dia, bijinya dimakan. Tapi kalau kelelawar dia membawa, terbang, dibawa lagi, balik lagi, dibawa gitu, sehingga kondisi buah habis tinggal malik begini. Nah, ini adalah resiko kalau kena binatang nih. Jadi solusinya gimana nih Pak De? Solusinya Ya, solusinya kita pakai sarung itu tadi Pak, pakai Fruit cover fruit cover yang berbahan dari nilon. Tadi salah satunya kita jelaskan tadi, di situ ada bahan yang terbuat dari jaring. Kalau misalnya yang dari kertas itu kan mudah disobek itu yang dari kertas itu plastik mudah disobek juga. Tapi kalau kelelawar kayaknya enggak Pak. Kalau kelelawar dia dikasih kertas juga masih bisa selamat. Tapi kalau musang dikasih kertas dia bisa disobek. Jadi kalau misalnya untuk serangan hama musang, alangkah bagusnya pakai yang berbahan itu tadi, jaring yang terbuat dari nilon gitu. Itu lebih aman kayaknya. Jadi mungkin begini, kalau kita punya budidaya anggur sudah matang, tiba-tiba pagi buahnya sudah hilang. Nah, itu yang sering kejadian. Kalau lihat seperti ini berarti kalilawar. Nah, tetapi lihat seperti ini, lihat di bawah banyak kulit berarti musang. Nah, kalau sebelah-sebelah itu burung kutilang. Tapi kalau dipotong pakai gunting itu namanya teman kita. Nah, jadi yang paling bahaya. Jadi lihat dulu TKP-nya kayak seperti apa. Nah, baru kita bisa tahu siapa yang melakukan gitu. Akhirnya tersangka.